Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandrida Asani dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan nonformal atau biasa disebut pula dengan pendidikan luar sekolah. Pendidikan nonformal dapat diartikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf hidupnya. Menurut Philip Coombs, pendidikan nonformal ialah pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya, sifat-sifat pendidikan nonformal. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Artinya, pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan mudah dan menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Yang kedua, bersifat quick yielding. Artinya, pendidikan nonformal memberikan hasil yang cepat bagi para peserta didik. Kemudian yang ketiga, lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang tertentu. Karena di setiap program pendidikan nonformal lebih difokuskan pada satu bidang saja, sehingga para peserta didik dapat dengan mudah menguasai bidang tersebut. Sifat yang terakhir adalah sangat instrumental. Artinya, pendidikan nonformal memerlukan sarana dan alat dalam proses pembelajarannya. Kemudian, ciri-ciri pendidikan nonformal menurut Hasbuloh. Yang pertama, diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Kedua, peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah atau drop out. Kemudian, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Peserta tidak perlu homogen. Arti homogen di sini artinya peserta didik di pendidikan nonformal tidak perlu sama atau seragam, dari mulai tidak ada batasan usia hingga perbedaan sifat atau karakter peserta didik. Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya, jenis pendidikan nonformal. Yang pertama ada pendidikan kecakapan hidup. Kedua, pendidikan anak usia dini. Kemudian pendidikan kepemudaan, pendidikan berkelanjutan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan yang terakhir, pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, sasaran pendidikan nonformal. Sasaran yang pertama yaitu untuk para buruh dan petani. Kedua, para pemimpin masyarakat. Ketiga, para anak dan remaja yang putus sekolah. Keempat, para pekerja yang berketerampilan. Kelima, golongan teknis dan profesional. Terakhir, untuk anggota masyarakat yang sudah tua. Empat prinsip menyusun program pendidikan nonformal menurut Philip Coombs dan Mazu Ahmed. Yang pertama, bahwa setiap program adalah untuk mengadakan pendekatan yang merata. Kedua, bahwa program pendidikan nonformal perlu banyak memberikan latihan kepada peserta didik. Yang ketiga, membantu warga belajar untuk menolong diri mereka sendiri. Keempat, kegiatan program hendaknya berintegrasi dengan program pembangunan.
Maksud dari program pembangunan mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, sifat gotong royong, hingga kesehatan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan program pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Yang pertama, adanya kelemahan di dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Masalah ini biasanya bersumber pada kurang pandainya si perencana dalam mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat, serta perencana kurang bisa menggali, mengatur, dan memanfaatkan sumber potensial yang ada. Kemudian adanya program yang tidak konsepsional. Maksudnya, program ini asal dibuat dan asal dilaksanakan karena ada sumber dananya. Sudah barang tentu hal demikian akan merupakan suatu pemborosan dan berakhir menjadi program yang gagal. Selanjutnya adanya beberapa program kegiatan yang boleh dibilang sama tetapi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Ini akan menjadi kegiatan yang membosankan bagi banyak orang. Kemudian kurang atau tidak adanya pengertian, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, baik dari pihak pelaksana, para pejabat, maupun masyarakat. Kemudian, heterogenitas, latar belakang pendidikan, dan pengalaman para petugas di satu pihak dan warga belajar di lain pihak akan menjadi perbedaan yang sangat tinggi. Maksud heterogenitas di sini yaitu kualitas atau keadaan latar belakang pendidikan seseorang. Kemudian, karena banyaknya kebutuhan yang hendak dilayani, maka kurikulum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut kerap kali tumbuh dan kurang terperinci. Selanjutnya, kelemahan pada metode atau cara-cara pendekatan yang formal. Sehingga jarak antara sumber belajar dan warga belajar tetap jauh. Hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, sikap warga belajar yang kurang serius. Misalnya, ada warga belajar yang hanya sekali 2 kali datang, namun sesudah itu menjadi bosan dan akhirnya tidak pernah kelihatan lagi. Selanjutnya, tidak adanya kemampuan warga belajar untuk berwira swasta meskipun warga belajar memiliki semangat dan minat yang tinggi. Selanjutnya, keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana serta faktor penunjang kegiatan lainnya. Lalu, kelemahan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait kurang baik. Cara-cara yang digunakan untuk mengadakan supervisi, monitoring, dan evaluasi nampak masih kurang tepat. Dalam arti kurang sistemik dan kurang metodis, sehingga sulit diketahui apakah suatu program itu berhasil ataukah tidak berhasil. Selanjutnya, ada beberapa upaya penyelesaian masalah pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Yang pertama, program Pasca Melek Aksara. Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dengan mendirikan taman bacaan masyarakat. Sedangkan untuk program mata pencaharian, yaitu program yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan bekerja secara berkelompok melalui kelompok belajar usaha. Dan untuk program peningkatan kualitas hidup, adalah penyelenggaraan pendidikan keterampilan hidup atau life skill yang diutamakan bagi mereka yang masih belum memiliki pekerjaan agar bisa membuka lapangan kerja secara mandiri. Upaya selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan kegiatan yang ada di kampung, seperti arisan, PKK, posyandu, dan majelis taklim. Kemudian, pemberian life skill dan semangat berupa entrepreneur sikap kewirausahaan terhadap permasalahan di masyarakat. Lalu, perlu diadakan diklat yang berkesinambungan dan sasaran yang tetap. Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini. Terakhir, meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Lalu,
Peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kejar paket A secara SD dan B secara SLTP atau SMP. Penuntasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Perluasan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan atau PKUP. Lalu program pendidikan orang tua berupa kegiatan parenting. Kemudian perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, maupun beasiswa atau kursus. Kemudian, meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha. Terakhir, kesimpulan. Jadi dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan salah satu cara yang mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melalui pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam hal menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.